dulu, Bung. Ini semua ini yang menggerakkan siapa? Emang bisa itu gerak sendiri tanpa ada kawan-kawan? Bergeser ke zaman kerajaan setelah zaman perbudakan tadi. Zaman itu kan dari komunal perbudakan masuk ke feodalisme namanya. Sejarah perkembangan masyarakat dunia itu kan begitu. Yeah. Masuk ke zaman feodalisme, zaman kerajaan namanya. Ada nggak tekanan-tekanan? Ada. Yeah. Tekanan si raja kepada rakyatnya. Raja, kerajaan-kerajaan menguasai rakyat dan menguasai sumber-sumber produksi tanah, ya. Makanya masyarakat dulu harus memberikan upeti kepada raja, harus tunduk takluk mengikuti apa kata raja. Kalau kau melawan, maka kau melawan titisan para dewa-dewa. Yeah. Maka komisionaris pada saat itu menekan kesadarannya, ya. Dalam tanda kutip ada juga yang melalui agama. Oh, lo melawan orang suci, melawan dewa, sehingga lo harus dihukum. Dihukumnya apa? Dibakar. Ya. Ya, diletakkan di alun-alun. Ya. Diletakkan di alun-alun, dikumpulkan di tengah orang yang ramai, lalu dihukum. Ya. Ada yang dipancung, ada yang dibakar. Tujuannya untuk apa? Melakukan penaklukan. Ya. Pikiran. Bergeserlah dari zaman feodalisme, zaman kerajaan, zaman pertanian, zaman bercocok tanam, masuklah kepada revolusi industri. Zaman muncullah mesin, ya, mesin-mesin, teknologi. Masih ada nggak penaklukan, penundukan? Ada lagi. Penaklukan, penundukan atas alat produksi yang dimiliki oleh kekuatan modal. Yang siapa yang memiliki alat produksi, dia melakukan penaklukan, melakukan tekanan-tekanan. Ya. Nah, apa poin yang ingin disampaikan di sini? Jadi memang sejarah kita itu adalah sejarah pertentangan kelas. Jadi ada kelas bermilik, ada kelas tidak bermilik. Ada kelas orang kaya, ada kelas orang miskin. Tekanan-tekanan tadi, penaklukan tadi, ya, terjadi di antara dua kelas tersebut. Kenapa? Apa tujuan dari penaklukan? Apa tujuan dari penaklukan? Tujuan penaklukan Mengambil hak, merampas, merampok, ya. Nah, dan sebagainya lah. ya, banyak lagi ya. Nah, intinya biar nurut. Tujuan dari penaklukan adalah agar supaya eksistensi penindasan itu masih dapat terus dijalankan. Ya, kan? Kalau orang udah nggak takluk, lawan artinya. Nah, jadi yang ingin kita sampaikan adalah sejarah peradaban kita, sejarah perkembangan masyarakat kita itu memang sejarah pertentangan kelas. Pertentangan itu bukan penaklukan yang kawan-kawan kira, atau yang kita lihat sekarang. Oh, orang ditaklukkan direpresif, orang ditaklukkan di penjara, orang ditaklukkan dikriminalisasi, orang ditaklukkan dihilangkan, orang ditaklukkan dibunuh. Bukan hanya itu. Sejarah perkembangan kita menunjukkan penaklukan itu dia terjadi sejak dalam pikiran. Gitu. Jadi penaklukan itu, pertarungan kita ini antara kelas bermilik dan kelas tidak bermilik itu bukan hanya bagaimana kelas tidak bermilik
dapat menekan, mendesak kelas bermilik itu agar supaya dapat berlaku adil, atau kelas tidak bermilik dapat merebut alat produksi yang dimiliki lalu dimiliki secara bersama-sama. Bukan hanya itu, pertarungan yang kita lakukan adalah pertarungan sejak dalam pikiran. Maka konsekuensinya, siapa yang kalah sejak dalam pikiran, maka dia kalah dalam tindakan. Ya. Intimidasi, teror itu kan penaklukan pikiran tuh kan, nggak dipukul kawan-kawan kan, nggak dihajar kan, nggak ditusuk nggak kan, tapi diteror terus ya kan, diintimidasi, itu penaklukan pikiran. Nah, itu namanya propaganda. Ya, mereka melakukan propaganda untuk dapat agar supaya kawan-kawan ini tetap dapat ditaklukkan. Sekarang pertanyaannya, untuk melawan itu, apakah kita sudah juga melakukan propaganda yang maksimal? Nah, di sini ada satu titik yang kita temui. Ternyata penaklukan yang dilakukan melalui proses propaganda itu harusnya dilawan dengan propaganda, karena dia sejak dalam pikiran ini dia diisi ditakut-takutin nih ya, dia pertentangan dalam, udah lo mau kerja nggak sama gua pecat lo ya kan, lo gua kurangin lo mah, masuk tuh anjir, anak istri ya kan, cicilan dan lain-lain ya kan, bang mandiri lagi, bang mandiri masuk tuh ya kan dalam pikirannya. Kalau dia tidak disuntik juga, woi gila, ini hak kita sudah diatur dalam undang-undang ya kan, kebebasan berpikir bla 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 bla. Ada pertentangan. Ya kan? Pertentangan itu kalau kita dapat menjelaskannya secara lebih objektif, maka kita akan menang. Tapi kalau tidak, kita akan kalah. Nah, mengapa demikian? Sebenarnya propaganda yang dilakukan atau yang disampaikan oleh kelas pekerja mestinya, propaganda yang dilakukan oleh kelas pekerja, propaganda yang kita lakukan itu dapat selalu menang. Mengapa? Karena penindasan, ketidakadilan, kesewenang-wenangan yang memunculkan konsekuensi penderitaan bagi kelas pekerja itu tidak dapat ditutup-tutupi. Nggak bisa itu kemudian kita merasakan penindasan nih, upahnya kurang sehingga uang belanjanya kurang, kontrakannya terhimpit, cicilannya terhimpit. Bisa nggak itu? Udah nyantai aja, udah enak kita ini, tetap kan? Nggak bisa kan? Bersyukur, atau bersyukur masih enak kita. Ya, kan? Atau kita akan menguji lagi logika bahwa penindasan itu tidak bisa ditutup-tutupi. Orang kita nih ya, kalau kita, tapi nggak tahu ini kalau orang yang dari pedalaman sono ya. Kalau orang yang di kota kayak kita ini, yang biasa hidup di rumah gitu ya, rumah permanen gitu, tidur itu ya, enakan di kasur yang harganya 20 juta atau tidur di semen, di tanah yang banyak pasir ya. Kasur. Enak di kasur. Pasir katanya. 20 juta. Empuk banget kan, bangun tuh ya kan. Tapi kalau di anjir ya kan, pasir. Itu menandakan apa? Bahwa yang enak dan yang tidak enak tuh nggak bisa. Wah enak ini, ya kan. Nyenyak kok gua tidur di lantai yang banyak semennya juga, yang banyak pasirnya juga, ya kan. Nah itu dia nggak bisa kita manipulasi soal penderitaan itu. Penderitaan itu nyata dan dapat dirasakan. Nah, selanjutnya dalam dunia ini kan tidak ada satu manusia pun yang mau hidup dalam penderitaan.
Siapa coba keliling dunia ini tanya, lo mau nggak menderita atau lo mau nggak ditindas gitu? Coba cari, ada nggak? Oh iya gua mau, enak kok gitu. Iya. Pasti nggak mau kan? Nggak mau dia. Iya. Ada nanti kata. Lu mau nggak dijajah misalkan? Nggak mau pasti. Nah, maka dari itu ketidakmauannya itu tinggal kita tuntun keberaniannya, tinggal kita hantarkan cara berpikir. Ya lu kalau mau jujur, kalau nggak mau ditindas, kalau nggak mau dijajah, ya ngelawan. Kalau mau jujur terhadap pikiranmu. Kalau lu tidak mau melawan, tidak mau berjuang, berarti lu nggak jujur terhadap pikiranmu. Ya orang ditindas, dijajah, hidupnya menderita, dia bilang nggak mau. Tapi melawan juga nggak mau. Berbohong terhadap dirinya sendiri. Nah, poinnya adalah penindasan itu tidak bisa kita tutup-tutup. Ya, tidak bisa kita imajinasikan penindasan itu menjadi enak, menjadi lezat, itu nggak enak. Ya. Ya. Nah, makanya tinggal bagaimana keberanian kita untuk dapat, atau metode kita untuk dapat menghantarkan, ya, cara pikir kawan-kawan itu menuju kepada satu keberanian, karena penindasan itu tidak enak. Nah, balik ke tema, ya. Bagaimana cara melawan intimidasi, cara melawan teror, ketakutan? Kan udah jelas. Udah jelas kan? Iya, iya jelas. Kawan-kawan sudah belajar tentang Undang-Undang 21 2000? Baru sedikit. Baru sedikit. Sudah belajar tentang konstitusi? Belum. Kan jelas, nggak ada alasan bagi kawan-kawan itu untuk takut. Nih, disampaikan. Nggak ada alasan sedikit pun bagi kawan-kawan itu untuk takut. Mengapa? Ya. Karena satu, kawan-kawan pasti sudah tahu bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Iya kan? Pasal 1 ayat 3 menegaskan itu, negara Indonesia ini adalah negara hukum. Kalau kita berbicara soal negara hukum, maka kita akan berbicara soal aturan-aturan hukum yang berlaku. Aturan hukum yang berlaku, hukum positif, atau kita bicara soal hierarki perundang-undangan, maka kita akan berangkat, ya, dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan dasar bagi aturan-aturan di bawahnya. Ya, ada TAP MPR, ada Undang-Undang Garing Perpu, ya, ada Permen, ada Perda, dan seterusnya itu. Nah, Undang-Undang Dasar kita mengatakan apa? Pasal 28 poin E ayat 3 menjelaskan setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat di muka umum. Setiap warga negara, ya, bukan setiap pak tua, setiap anak kecil, setiap perempuan, enggak, setiap warga negara. Nah, artinya apa? Itu adalah merupakan hak konstitusional, hak yang kita miliki. Bicara hak itu, nah ini sama kayak handphone ini. Yang namanya hak ini mau ku banting, mau ku gigit, ya suka-suka gua, ini hak gua. Makanya berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat di muka umum itu nggak perlu izin. Kawan-kawan bangun serikat di perusahaan perlu izin nggak? Enggak perlu. Enggak. Kenapa? Karena itu hak. Nggak perlu izin. Kita mau pakai handphoneku nih. Masa aku mau pakai handphoneku minjam ya? Enggak. Ini hakku, ini mau ku ambil, mau jadi ini hak aku. Iya. Jadi itu hak secara konstitusional, hak dasar, hak yang melekat dalam diri seseorang yang tidak dapat dikurangi, dihilangkan oleh siapapun. Itu hak untuk berserikat. Jadi kita tuh minta izin aja nggak perlu. Ya minta izin. Makanya sifatnya adalah pemberi tahuan. Setelah kita catatkan di suku dinas ketenagakerjaan, kita melakukan pemberitahuan kepada pengusaha. Mau dia terima atau enggak, mau dia marah atau enggak, itu suka-suka dia, bukan urusan kita. Kita juga oke, serikat kalian saya terima.
Oke, saya serikat kalian, nggak perlu kita. Yang kita perlukan adalah kita tercatat di suku dinas ketenagakerjaan, artinya kita legal memiliki badan hukum yang setara dengan perusahaan. Apa yang kita takutkan? Apa yang kita takutkan dalam berserikat, dalam berkumpul? Yang selanjutnya adalah setiap warga negara sama kedudukannya di muka hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Pasal 27 ayat 2. Ya, ayat 2 atau ayat 1. Setiap warga negara sama kedudukannya di muka hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Ya. Nah, artinya apa kawan-kawan? Kawan-kawan dengan pengusaha, dengan kami, dengan tentara, polisi, Pak RT, dengan Panglima TNI, Kapolri, bahkan Presiden sama sekalipun, kita memiliki kedudukan yang sama di muka hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Kita juga memiliki hak konstitusional. Jadi apa yang kita takutkan? Kenapa kita mesti khawatir berkumpul, berserikat, berjuang? Apa selanjutnya? Konstitusi juga menegaskan setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sebelum diatur dalam Undang-Undang 13 2003, Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri turunannya itu, sudah ada konstitusi yang menjamin itu, pasal 27 ayat 2. Kalau tadi pasal 27 ayat 1. Dia menjamin setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi kalau kawan-kawan itu tidak layak dalam bekerja, ya, kalau kawan-kawan tidak layak dalam bekerja, kawan-kawan menuntut, kawan-kawan berjuang, itu hak konstitusi. Tidak ada satu orang pun yang berhak mengurangi, menghilangkan itu. Lalu apa yang kita takutkan? Nah, dasarnya apa? Nah, ini dasarnya adalah negara kita negara demokrasi. Tahu pasti demokrasi kan? Apa Bung demokrasi Bung? Bebas. Nah, tahu demokrasi Bung? Nah, bebas. Landasan kita adalah negara kita negara demokrasi. Negara demokrasi itu, yang namanya demokrasi itu, ya, dia mengajarkan kita, ya, dia menghendaki kita untuk buka mulut, ngomong. Nah, buka besar, teriak yang besar, teriak yang kuat, itu demokrasi. Terkecuali kita hidup di bawah kediktaturan militer. Zaman Soeharto lu nggak boleh ngomong. Lu ngomong hilang, lu ngomong mati, lu ngomong ditembak. Terkecuali kita hidup di bawah zaman kerajaan feodal. Lu ngomong, lu melawan kerajaan. Nah sekarang demokrasi itu bukan gini. Demokrasi, wah itu demokrasi. Lu buka mulut lu sekuat-kuatnya. Selebar-lebar. Keluarkan suara lu sekuat-kuatnya. Nggak ada urusan. Orangnya waras. Karena itu dijamin. Karena itu dijamin oleh konstitusi. Dia termasuk dalam pasal 28 itu merupakan HAM, hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu adalah hak yang diatur, sudah diatur sejak bumi itu ada dalam perut. Makanya orang lakukan aborsi dan lain sebagainya itu dia dikatakan melanggar HAM. Karena HAM itu adalah hak yang orang sudah melekat sejak dalam kandungan. Belum lahir aja kita udah punya hak itu. Apalagi udah pada gede kayak gini. Iya. Iya. Berdua. Kayak gini dong. Apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita katakan pula? Nah, diperkuat lagi dengan Undang-Undang 21 tahun 2000. Setiap orang tidak boleh menghalang-halangi, membatas-batasi, melakukan propaganda, melakukan tekanan terhadap orang yang ingin berserikat. Kalau ada yang melakukan itu, maka sanksinya adalah kurungan, penjara, dan denda. Itu ada aturannya yang sudah melekat dalam diri kita. Kenapa kawan-kawan? Demokrasi ini adalah fasilitas yang harus kita gunakan semaksimal mungkin.
Ya. Karena untuk bisa kita berkumpul di tempat yang sangat asik ini, yang sangat menyenangkan ini buah hasil perjuangan kawan-kawan kita terdahulu. Untuk menegakkan demokrasi ini, ratusan orang kehilangan nyawa, jutaan orang dipukul, dibungkam, banyak yang dihilangkan nyawanya untuk menegakkan demokrasi ini. Maka ketika sudah ada demokrasi ini nggak mau kita gunakan. Sayang kan? Ini menegakkan demokrasi ini, nyawa taruhannya Bung, keringat, darah, nyawa, orang dihilangkan, orang ditembak, orang dibunuh. Ya kan 98. Tumbanglah kediktaturan fasis otoritarianisme Soeharto, tumbanglah zaman pembungkaman itu. Lahirlah zaman buka mulut. Buka mulut lo besar-besar, teriak sekuat-kuatnya, sekencang-kencangnya. Amandemen, kita menghendaki itu. Kalau dulu kan dia terlahir di 2002 amandemen keempat. Jadi salah satu amandemen keempat itu bunyinya adalah kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut undang. Sebelum di amandemen, dia kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh MPR. Sedangkan MPR-nya adalah orang-orang Soeharto, orang-orang Golkar. Jadi percuma. Maka salah satu konsekuensi dari amandemen itu adalah kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Jangan kita semua. Jadi nggak ada lagi alasan untuk takut. Paling itu tadi, ketakutannya itu karena cicilan aja. Nah, kalau sudah kita kalah dengan itu, ya udah nggak usah berjuang. Ya, karena konsekuensi berjuang yaitu, ya, sebab ya, kita akan lebih terhormat kalah di medan juang ketimbang kalah tunduk terhadap menyerah terhadap penindasan. Nyerah aja udah ditindas, udahlah. Padahal fasilitasnya ada, aturan hukumnya ada, kekuatannya ada. Sadarlah dalam diri kita. Oh, berulang-ulang kali mungkin disampaikan. Itu, Bung. Ini semua ini yang menggerakkan siapa? Emang bisa itu gerak sendiri tanpa ada kawan-kawan? Nggak ada. Ini nih, otot-otot, urat-urat, keringat, darah kawan-kawan itu yang menggerakkan ini semua. Otot-otot nih, tulang-tulang, urat-urat kawan-kawan tuh yang menumpuk kekayaan mereka tuh. Betul. Berjuang melawan kelas pekerja, tidak mendapatkan satu kerugian apapun selain dari kebebasan yang akan dia dapatkan. Nggak ada. Kalau mereka barulah mestinya takut. Takut duitnya nggak numpuk. Takut rugi. Kalau kita apa yang kita takutkan? Selain dari kita akan mendapatkan kebebasan, kebenaran, kemuliaan. Nggak ada kerugian. Makanya dulu Wiji Tukul mengatakan, ya, satu hari saja kawan, satu kawan ajak kawan, kita lakukan mogok kerja, maka dapat kita pastikan, ya kan? Pabrik-pabrik itu akan menjadi rumah hantu. Teknologi mesin-mesin itu akan menjadi rongsokan, tidak berguna sama sekali. Kalau kelas buruh melawan mogok, jadi nggak usah takut, kita nggak akan mendapatkan kerugian apa-apa selain dari mendapatkan kebebasan itu. Kalau kelas pemodal, barulah wajar mereka takut rugi, takut modalnya nggak menumpuk. Jadi kelas pekerja adalah kekuatan yang terhormat. Kelas pekerja adalah kekuatan yang memiliki cita-cita mulia. Kelas pekerja dalam sejarahnya dia adalah pelopor untuk melakukan pembebasan bagi umat manusia. Mungkin itu. Jadi untuk tadi tema yang kedua, bagaimana mengatasi intimidasi teror, kita bangun terus diskusi-diskusi seperti ini. Yakinkan kawan-kawan kita. Terus organisir, terus luaskan, tanamkan, terus luaskan, terus pengetahuan. Nggak ada yang perlu kita takuti dalam berjuang. Oke, begitu Bung Boim, terima kasih. Ya, terima kasih Bung Dery. Dire. Bung Jire. Pak Haji ini udah.